sih Bluetooth? Ya, selamat siang, Dokter Robert. Apa sudah bergabung? Oh, nggak tuh. Selamat siang, Pak Supri. Ya, selamat siang, Dok. Izin apakah sudah terlihat ya, Dok, untuk di Instagramnya? Oh ya, sudah ya. Robert, apa sudah bergabung? Ya, Dok, mungkin boleh diaktifkan kameranya ya, Dok. Oh ya, sudah ya. Halo, Dokter Robert. Suaranya tidak terdengar, Dok. Gimana sih? Oke, suara aja nggak ada. Ya, halo, Dok. Sudah Baik, Bapak. terdengar, Dok? Ya, sudah Pak Supri. Ya, Dok. Mohon maaf ya, Dok, untuk ketidakstabilan dari live Instagram siang ini. Mungkin kita langsung mulai aja ya, Dok. Boleh, Mas Gimana, Supri, Dok? silakan. Ya, Ya, kita sapa dulu semua sobat sehat di. Yaitu monkeypox dan sudah terkonfirmasi oleh pemeriksaan laboratorium. Nah, pada kesempatan kali ini Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Departemen Infeksi Tropik Fakultas Kedokteran UI RSCM. Dalam hal ini kami mengundang Dr. Robert Sinto. Selamat siang, Dok. selamat siang Mas Supri. Ya, Terima Dok. kasih undangannya. Ya, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, Dok. Dr. Sinto kesehariannya sebagai apa di RSCM ya, Dok? Ya, jadi saya Robert Sinto, saya spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Saya PNS Kementerian Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Mas Supri. Ya, terima kasih, Dok, untuk kesediaan waktunya di siang hari ini di tengah kesibukannya pasti ya, Dr. Sinto di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional. Nah, yang pertama nih, Dok, untuk membuka sesi Instagram Live siang ini, itu mungkin boleh dijelasin secara singkat, Dok, yang mudah untuk dipahami masyarakat umum. Itu monkeypox itu seperti apa, Dok? Atau yang biasa kita sebut dengan cacar monyet ya, Dok? Ya, jadi monkeypox itu sebetulnya penyakit yang istilah awalnya karena dinamakan cacar itu karena penampilan sakitnya itu akan tampil seperti ada lepuh pada kulit. Nah, gambar lepuhnya kalau dibayangkan mungkin ceritanya seperti membayangkan cacar air, tapi nanti ada perbedaan beberapa. Jadi lepuhnya itu berupa asalnya kemerahan pada kulit yang kemudian akan menjadi timbul dan sesudah timbul nanti akan perubahan. Ada isinya seperti air tapi lebih padat. Nah, kemudian dia akan berubah lagi menjadi kropeng dan kemudian akan hilang. Nah, jadi cacar monyet itu perbedaan dengan cacar air adalah kalau cacar air terjadinya perubahannya itu cepat, hitungannya hari. Kalau cacar monyet itu hitungannya dalam 1 bulan, 1 bulan. Ya, jadi tampilannya seperti cacar. Nah, dinamakan pertama cacar monyet karena memang ini dilaporkan pertama terjadi pada monyet gitu ya. Walaupun sekarang konotasinya bukan lagi cerita tentang monyet, tapi pada penularan antar manusia ke manusia. Mungkin itu gambaran singkat dulu Mas Supri mengenai cacar monyet supaya bisa mendapat gambaran Ya, bagi masyarakat. ya. Berarti bisa dibilang ini masa inkubasinya atau masa apa menularkannya lebih panjang dan timbulnya gejala itu lebih panjang daripada cacar biasa ya, Dok? Ya,
Ya, betul. Jadi kalau kita bicara masa penularan, itu berarti mulai dari pasiennya itu sesudah terinfeksi menimbulkan gejala. Jadi kurang lebih kalau misalnya ada seseorang yang berkontak dengan seorang pasien yang sudah terdiagnosis cacar monyet gitu ya Mas ya. Nah maka fase yang diawali pertama kali yang disebut inkubasi. Inkubasi itu orangnya sudah tertular tapi belum menunjukkan keluhan apapun. Nah, fase inkubasi ini kurang lebih bisa 3 sampai 21 hari. Nah, baru kemudian dia pertama kali menunjukkan gejala, demam, badan tidak nyaman, pegal-pegal gitu ya, Mas. Dan itu bisa berlangsung selama 2 sampai 3 hari, baru kemudian muncul kelainan pada kulitnya. Nah, kelainan pada kulit ini bisa menetap lama, bisa sampai 3 minggu, baru dia sembuh. Nah, selama kelainan kulit dan selama tadi demam pegal-pegal itu muncul, maka pasien itu potensial untuk menularkan pada pasien lain lagi. Sehingga pada fase itulah maka sebetulnya seorang yang sudah terinfeksi cacar monyet memang harus diisolasikan. Ya, jadi bisa dibilang memang ketika sudah terkonfirmasi ini masa penularan, masa bisa menularkan ke orang-orang juga lumayan cukup lama ya dok. Nah ini gimana sih dok? Maksudnya bisa akhirnya orang tersebut bisa terkena cacar monyet ini ya dok? Bisa dijelasin dok Ya, cara penularannya seperti apa? Faktor-faktor risiko baik. seperti apa nih? Baik Mas Supri, jadi penularan itu lewat jalur kontak, jadi kontak erat yang terjadi antar satu orang dengan orang lain. Nah, kontak erat ini bisa terjadi melalui lepuhnya yang kemudian pindah ke tempat orang lain yang kemudian ada lukanya sehingga masuk, atau lewat droplet. Droplet itu cairan tubuh yang keluar, jadi misalnya ciuman, kemudian cairan dari rongga mulut. Nah, ini juga bisa menularkan cacar monyetnya. Jadi, kata kunci utamanya kontak erat. Nah, kontak erat itu terjadi pada berbagai cerita kontak erat itu bisa menularkan. Kontak erat itu jadi satu rumah, kemudian melakukan kegiatan yang tadi menyentuh daerah kulit atau cairan sekret dari hidung atau cairan sekret dari mulut. Nah, itu bisa menularkan cacar monyet. Nah, salah satu kontak erat yang akhir-akhir ini dilaporkan berkaitan dengan penularan cacar monyet adalah kontak erat saat hubungan seksual. Jadi pasti kan kalau hubungan seksual kontaknya kontak erat gitu ya Mas Supri. Nah pada waktu itulah proses kontak seksual tersebutlah yang kemudian bisa menularkan virus dari satu pasien ke pasien lain. Dan memang dalam 1 tahun terakhir 2023 mode transmisi melalui kontak erat yang terjadi selama hubungan seksual ini yang menjadi faktor yang sering dihubungkan dengan peningkatan kasus cacar monyet 1 tahun belakangan ini. Nah, berkaitan dengan kontak seksual ya dok. Nah, ini itu ada dikaitkan dengan kalau di berbagai panduan, di pedoman maupun di berita-berita ini banyak dikaitkan dengan hubungan seksual sesama jenis maupun penyakit HIV dok. Bisa dijelaskan nggak dok? Ini apakah berhubungan dengan jika orang tersebut kena HIV punya resiko cacar monyet ataukah perilaku seksualnya yang akan menimbulkan cacar monyet tersebut dok? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan Mas Supri bahwa tadi hubungan seksual yang terjadi itu bukan karena hubungan seksualnya, tapi karena kontak yang terjadi selama hubungan seksual. Nah, masalahnya adalah tahun 2022 itu awalnya ketika cacar monyet mulai meningkat kasusnya di dunia, itu diawali dengan adanya sebuah pesta hubungan seksual yang terjadi pada kelompok tertentu. Nah, kemudian diaspora atau orang-orang yang sudah hadir di acara event tersebutlah yang kemudian ternyata terinfeksi cacar monyet dan menyebar. Jadi penyakit ini bukan penyakit stigma untuk kaum tertentu, jadi ada juga yang bukan kaum um, LGBT, kaum yang homoseksual itu yang memang terlibat juga gitu ya. Jadi bukan menggambarkan orientasi seksual tertentu. Atau juga tentang HIV tadi misalnya, laporan di dunia memang menyatakan bahwa kasus yang terakhir kali ini di dunia itu 60% HIV positif. Tapi tadi ada 40% juga orang yang HIV negatif yang bisa juga terkena. Jadi sekali lagi, memang data-data yang ada menunjukkan kecenderungan pada kelompok tertentu karena tadi sumbernya itu dari satu event yang sama kontak eratnya. Nah, tetapi sebetulnya penyakit ini penyakit seluruh populasi, bisa mengenai siapapun, tidak terbatas pada kelompok tertentu tersebut.
Nah, tapi memang kalau untuk pencarian kasus, prioritas pencarian, ya tadi karena populasinya paling besar kelompok tersebut, maka kelompok inilah yang kemudian lebih dinyatakan berisiko untuk terinfeksi cacar monyet. Oh iya. Jadi ada kemungkinan juga ya dok, misalnya itu terkena oleh jenis kelamin apapun gitu. Jadi nggak beresiko lebih tinggi di salah satu jenis kelamin, tapi lebih ke kontak seksual yang dilakukan itu ya dok ya, untuk Iya, penularannya. iya, betul. Jadi wanita juga bisa kena walaupun memang proporsinya jauh lebih banyak Ya, pria, 90% lebih gitu ya. Jadi bisa juga kena. Jadi ini bukan penyakit khusus pada pasien tertentu gitu ya, pada ya, jenis kelamin tertentu atau keadaan demografi tertentu, bukan. Ini bisa mengenai semua hanya karena pertama kali pajanannya pada kelompok tertentu tersebut, ya jadi kelompok tertentu tersebut yang lebih banyak mendapatkan infeksi cacar. ya, ya. Dok, berkaitan dengan tadi kan kita sudah jelaskan ya dok sama dokter untuk gejala yang mudah dikenal demam, terus dia ada muncul lesi atau kayak cairan-cairan cacar yang warna putih ke kuning-kuningan seperti itu ya dok ya. Nah, ini langkah antisipasinya ya dok untuk kita mencegah terjadinya penularan itu seperti apa saja dok, selain dari menghindari perilaku seksual yang tidak semestinya ya dok. Ya, jadi gambaran yang paling mudah dikenali adalah tadi seperti cacar, tapi bedanya dia lebih keras dan di tengahnya itu seperti ada legoknya gitu ya Iya, Mas ya. Nanti coba Google teman-teman bisa mencari, nah tampilannya tuh yang khas seperti demikian. Dan pada banyak kasus, misalnya kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia, itu keluhan yang dialami itu seperti jerawat. Jadi ada jerawat yang kemudian mengganggu gitu ya, yang iya, ternyata pada akhirnya sesudah diperiksa oleh dokternya cacar monyet. Sekarang ini kita juga sedang meningkatkan awareness pada dokter-dokter pemberi layanan kesehatan supaya tidak miss untuk mendiagnosis cacar monyet gitu ya Mas Supri ya. iya, Tapi bersama dengan itu kalau masyarakat memang punya kewaspadaan yang lebih tinggi ya lebih baik juga kan supaya kita saling iya, sama-sama iya, bekerja betul, sama untuk bisa betul dok. mencegah penularan. Iya, Nah, karena itu penularannya tadi disampaikan cara penularannya adalah dengan kontak dan droplet. Karena itu kalau memang kita menghadapi keadaan seperti demikian, kita mau datang ke dokter, pakai masker, pakai lengan panjang supaya tidak ada kontak langsung, kita konsultasi pada dokter. Nah, kalau memang kita yang sakit seperti demikian, atau ya tadi pencegahannya kalau di tempat keramaian, hindari untuk melakukan kontak secara langsung. Jadi ya tadi masker atau tadi pakai lengan panjang itu sangat mengecilkan kemungkinan untuk terkena. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, karena ini memang kontaknya tadi banyak dilaporkan pada hubungan seksual, maka garis bawah saya adalah hubungan seksual dilakukan secara aman. Nah, hubungan seksual aman tersebut ya tidak berganti-ganti pasangan gitu ya misalnya Mas. Kemudian kalau memang memerlukan tadi kondom itu tidak bisa melindungi terhadap penularan karena kan kontak erat gitu ya Mas, bukan masalah cairan tubuhnya iya, yang terjadi tapi kontak eratnya. Ya kan kondom tidak melindungi seluruh penampang kulit kita gitu ya Mas. Jadi ya melakukan aktivitas seksual dengan pasangan yang tetap dan tidak berganti-ganti itu akan sangat mengecilkan risiko untuk penularan yang tadi jalur yang sekarang ini memang sedang dilaporkan tinggi karena faktor dari hubungan seksual. Demikian Mas Supri. iya, iya. Berarti memang lagi-lagi adalah personal hygiene ya dok. Yang perlu dijaga adalah kebersihan diri kita, dan ketika kita keluar rumah itu diupayakan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang memang menutupi permukaan-permukaan kulit kita yang rentan bersentuhan dengan orang lain atau benda-benda yang di tempat umum gitu ya dok. Karena bisa apakah gini dok, misalnya kita memegang apa pegangan tangga gitu dok, jika dipegang oleh si pasien yang memang dia monkeypox ini, apakah ketika dipegang orang lain itu punya resiko untuk tertular orang lain tersebut gitu dok? Apakah harus kontak langsung yang kulit dengan kulit dok? Tidak. Jadi bagus sekali pertanyaan Mas Supri. Jadi memang melewat permukaan tuh bisa ditularkan. Jadi misalnya saya
kemudian menaruh virusnya gitu ya, secara tidak sengaja virusnya tertinggal di tempat yang bisa terjangkau gitu ya, misalnya di pegangan handle misalnya gitu. Kalau saya punya lepuh dan lepuh saya ada kena di handle tersebut, kemudian datanglah saya, pasien yang kedua, orang kedua sehat, kemudian ada perlukaan pada tangan, nah itu bisa terjadi transmisi. Karena itu message-nya adalah tadi, kalau kita sebagai pasien hendaknya meminimalkan penularan dengan cara mengurangi kontak langsung. Selebihnya orang yang masih sehat, kalau bertemu cuci tangan. Karena bisa jadi virusnya kita akan menjadi media untuk penghantaran virus dari tangan kita. Mungkin tidak ada luka di tangan kita tidak terinfeksi. Tapi tangan kita menyentuh lagi orang lain menyentuh bagian luka, maka terjadi penularan. Jadi tangan kita bisa sebagai media penularan. Karena itu bagian dari personal hygiene yang tadi Mas sampaikan, cuci tangan itu harus selalu dikerjakan karena penyakit ini penyakit yang menular lewat droplet dan kontak. Ya, ya. Terima kasih dok untuk pencerahannya terkait dengan pencegahannya ini dok. Jadi memang yang namanya protokol kesehatan yang diberikan pelajaran selama masa COVID kemarin itu memang sangat bermanfaat untuk penyakit menular lainnya yang mulai muncul sekarang-sekarang ini ya dok. Nah, ya. Kita membicarakan terkait dengan pengobatannya nih dok selanjutnya. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu apa saja sih dok yang ketika si pasien ini sudah diperiksa oleh dokter, terus udah diuji laboratorium, lalu sudah terkonfirmasi monkeypox. Nah, ini apa dok langkah selanjutnya pengobatan-pengobatan apa yang harus dijalani dan apa status sembuh pada pasien ini itu ketika kondisi orang tersebut sudah seperti apa dok? Ya, jadi apa yang akan dikerjakan oleh dokter? Yang pertama, tidak ada obat spesifik khusus yang bisa atau perlu diberikan pada semua pasien monkeypox. Jadi nanti dokter akan menilai apakah monkeypox ini gejalanya ringan atau berat. Kalau memang ringan, ada beberapa kriteria. Nanti yang penting adalah mengurangi gejala. Jadi kalau nyeri, dikasih obat nyeri. Kalau gatal, diberikan obat gatal. Kemudian diminta untuk menjalani isolasi mandiri. Jadi akan dilakukan pemantauan sampai kapan? Sampai semua lesinya itu menjadi kropeng dan kropengnya copot, hilang. Dan muncul kulit baru, lapisan kulit muda baru. Nah itu di saat itulah kita nyatakan pasien itu sudah sembuh. Nah, selama sembuh tersebut kita pantau nanti apakah ada perburukan gejala. Nah, kalau ada perburukan gejala itulah maka dipertimbangkan untuk masuk perawatan rumah sakit atau bahkan mendapatkan antivirus. Nah, hanya sebagian kecil memang yang akan berkembang menjadi berat dan untungnya angka kematian di dunia ini memang kecil sekali. Jadi kurang dari 1%, 0,17% yang laporan sampai saat ini kalau kita bisa hitung. Jadi sebetulnya relatif aman. Tapi pentingnya bukan cuma yaudahlah penyakit sembuh sendiri lalu saya nggak usah berobat ke dokter gitu ya. Message pentingnya adalah bahwa tetap harus mendiagnosis. Karena apa? Karena kita harus mencegah supaya tidak terjadi penularan. Nah, kenapa? Karena kita harus bicara juga produktivitas nih Mas Supri. Ya. Karena dia bisa, penyakit itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Nah, bayangkan 3 minggu kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan aktivitas karena harus jalani isolasi mandiri, itu waktu yang sangat menjemukan. Kalau kita pernah ingat-ingat isolasi mandiri dengan COVID itu kan 1 minggu, 2 minggu aja udah bete lah ya. Nah, apalagi nih harus sampai 3 minggu. Karena itu kita harus sama-sama bantu masyarakat kita supaya sehat, jangan sampai jadi tadi 3 minggu produktivitas tidak ada ya kemudian harus menjalani isolasi mandiri. Jadi penting poinnya adalah satu, jangan sampai terjadi morbiditas kesakitan gitu ya selain masalah tadi. Yang lain lagi lah kecacatan. Jadi kalau lesi atau gangguan kulit di bintilnya itu di bagian penglihatan daerah sekitar mata, nah itu bisa mengganggu penglihatan komplikasinya ya. Nah itu juga harus kita hindari kan dengan cara kita mencegah penularan maka kita tidak memaparkan diri pada risiko-risiko komplikasi yang terjadi. Ya. Demikian Mas Supri. Ya, terima kasih dok. Jadi meskipun memang ini penyakitnya belum ada obatnya, tapi berita baiknya adalah ini angka kematiannya cukup kecil. Namun ya tetap saja ya dok yang namanya penyakit baiknya tuh harus dijauhkan gitu ya dok. Nah tadi berbicara dengan soal komplikasi dok. Komplikasi apa saja sih dok dan kemungkinan terparah apa saja yang memang bisa diderita oleh orang yang terkena monkeypox gitu dok? Ya,
Kemungkinan terparahnya kematian tentu ya Mas ya. Ya, Karena tapi tadi angka betul, betul, Dok. kematiannya syukurnya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian komplikasi berat yang lain tuh bisa mengakibatkan infeksi paru, jadi infeksi otak juga bisa disebabkan dan itu yang kemudian berakhir dengan fatalitas. Nah, itu Hmm. keadaan yang buruk. Keadaan yang lebih mild adalah tentu aspek kosmetik juga ya Mas ya. Kan karena ada kropeng, kemudian tidak dirawat dengan baik, jadi cacat, Ya, jadi ya, ada kropeng di tubuh. Nah, itu komplikasi-komplikasi yang bisa muncul pasca sembuh dari cerita monkeypox. Nah, kita harapkan bahwa selama perawatan dirawat dengan baik, tidak ada infeksi tambahan bakteri sehingga luka tersebut bisa aman. ya, ya. Jadi memang eh, baiknya kita memang menjaga diri dari risiko-risiko yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Robert dan terutama menerapkan kebersihan ya, cuci tangan. Mungkin ketika keluar rumah itu perlu menggunakan masker ya, Dok. Masih perlu menggunakan masker gitu meskipun status pandemi COVID sebenarnya sudah dicabut, tapi berkaitan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan adanya risiko-risiko penyakit menular yang seperti ini ya, Dok, yang memang muncul setelah pandemi inilah yang akhirnya kita dituntut untuk tetap menerapkan pola hidup yang bersih gitu ya, Dok ya. Ya, betul Mas Supri, setuju. Nah, berkaitan dengan monkeypox sendiri nih, Dok. Dari pengalaman Dokter Robert menangani mungkin udah 2 ya, Dok ya, kasus monkeypox ini. Apa aja, Dok, yang memang perlu diketahui oleh masyarakat luas selain yang sudah kita diskusikan tadi, Dok? Ya, eh, jadi yang kalau berkaca dari 2 kasus yang memang sudah ada di Jakarta, maka prinsipnya kewaspadaan gitu ya Mas ya. Jadi gampangnya semua bintil yang tidak bisa dijelaskan, kemudian jerawat yang tidak bisa dijelaskan, datang ke dokter untuk kita bisa mencegah penularan lebih jauh. Nah, kuncinya sih itu sih Mas, bahwa kasus yang memang ada mengingatkan kita bahwa monkeypox itu tidak jauh, tapi ada di sekitar kita, jadi harus waspada, sekali lagi bukan panik, tapi waspada terhadap gejala-gejala yang muncul awal pada diri kita atau pada lingkungan kita, menjadi lebih aware dan datang ke dokter untuk bisa ditangani dengan dini. Tadi harapannya ya tidak muncul komplikasi. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kita hindarkan stigma. Ya. Itu yang saya selalu sampaikan bahwa memang ini kelompoknya banyak yang kelompok tertentu yang terkena mayoritas, tapi tadi tidak semua loh. Masih ada kelompok lain yang memang bukan kelompok yang tadi, tetapi bisa terkena juga. Jadi jauhkan stigma, karena stigma itu akan membuat kita jadi enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan gitu ya Mas ya. Ya. Jadi siapapun bisa terkena, prinsipnya jadi segera lakukan pemeriksaan kalau memang kita mencurigai diri kita atau teman-teman kita. Harapannya tadi diagnosisnya jelas, tegas, jadi pengobatannya juga bisa lebih terarah. Ya, ya, kita juga sebagai orang yang dalam kondisi sehat juga perlu mewaspadai ya, Dok, karena kan sebenarnya ini penularannya bisa dibilang sangat umum, bisa melalui permukaan yang memang terpapar oleh penyebab dari monkeypox tersebut ya. Jadi memang bukan suatu hal yang bukan berada di luar jangkauan kita, tapi karena selama kita bersentuhan dengan orang lain atau menyentuh permukaan-permukaan yang mungkin bisa menjadi media paparan dari penyebab monkeypox tersebut, itu adalah kita masih punya kesempatan untuk tertular monkeypox ini ya, Dok. Nah, kalau di usia anak-anak itu kan, Dok, banyak yang terkena cacar ya, Dok ya. Nah, mungkin eh, apa, Dok, yang menjadi pesan untuk apa namanya anak-anak agar tidak apa terkena cacar monyet ini ya, Dok? Selain cacar-cacar air mungkin yang umum di masyarakat ya, Dok? Ya, jadi memang kalau di Afrika awalnya itu memang banyak dilaporkan pada kasus anak. Nah, Ya, tapi sekarang itu memang lebih banyak dewasa muda. Nah, message-nya buat ibu-ibu yang memiliki anak, nah harus belajar untuk kita membedakan ini. Ini kemungkinan cacar monyet atau ini cacar air biasa. Tadi saya sudah gambarkan, kalau cacar monyet itu biasa perubahan dari datar ke bintil, bintil ke berair, itu butuh waktu mingguan. Sementara kalau cacar air, hitungannya hari. Nah, jangan panik, kalau sulit untuk membedakan atau khawatir atau ragu, datang ke dokter, nanti dokter akan bisa, oh ini cacar air Bu.
tidak perlu khawatir, tidak juga langsung semua kasus perlu diperiksakan PCR monkeypox-nya, walaupun di Indonesia, Jakarta punya untuk fasilitas itu. Jadi jangan panik. Kemudian yang kedua, kalau untuk menghindarkan diri terhadap cacar monyet, maka tetap sama prinsipnya untuk anak-anak, cuci tangan, kemudian jaga kontak erat dengan orang-orang yang sekitar, jadi pakai masker, kemudian dia tadi cuci tangan. Prinsip himbauannya sama, Mas. Tetapi prinsip berbedanya adalah tolong bedakan ini cacar monyet atau cacar air. Ya, jadi itu yang perlu diwaspadai. Atau kalau ragu, ya selaku masyarakat umum yang memang mungkin nggak terlalu paham perbedaan jenis-jenis cacar, ya itu amannya ya dok ya, tadi bawa ke puskesmas mungkin ya dok, yang paling dekat dengan masyarakat. Nanti dokter puskesmas itu sudah memiliki pengetahuan kurang lebih untuk mengidentifikasi apakah ini mengarah monkeypox atau cacar air atau penyakit kulit lainnya. Dan nanti kalau memang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, itu akan diperiksakan laboratorium dan mungkin akan diberikan obat ataupun vitamin yang memang dibutuhkan untuk terapinya ya dok ya. Ya, betul Mas. Timnya masuk, tim Dinas Kesehatan sudah memberikan edukasi pada semua dokter di puskesmas untuk bisa mengenali. Jadi kalau ragu datang ke dokter puskesmas, dokter klinik manapun untuk bisa ditanyakan, ini anak saya cacar air atau cacar monyet ya. Jadi ada pemeriksaan tambahan yang atau tidak dikerjakan. Iya, karena awareness dari atau kepedulian atau kesigapan dari masyarakat ini menentukan ya dok, apakah kita bisa mempertahankan status monkeypox ini yang tidak bertambah sangat cepat seperti di luar, atau bisa menyebar luas seperti penyakit difteri mungkin ya dok, yang belum lama ini juga. Nah itu ya sebenarnya sudah semua ya dok yang kita bahas terkait dengan monkeypox, atau ada yang ingin disampaikan lagi dok untuk sobat sehat dinas kesehatan ini dok? Ya, Sobat Sehat Dinas Kesehatan, salah satu lagi yang pertanyaan sering muncul adalah vaksin gitu ya. Ada vaksinnya nggak sih? Kemudian bisa divaksin atau nggak sih? Jawabannya ada vaksinnya. Ada di Indonesia nggak sih? Ada juga di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki akses. Nah, dalam waktu dekat, pemerintah sedang melakukan upaya penyusunan kelompok prioritas yang untuk mendapatkan akses vaksin. Ya, pemerintah terus meningkatkan pengadaan vaksin ini, tapi memang tidak sebegitu lebar kita buka seperti COVID gitu ya, Mas Supri. Tapi nanti ada kelompok-kelompok tertentu, ada strategi tertentu supaya vaksin yang ada dalam kapasitas terbatas saat ini bisa dimanfaatkan penggunaannya oleh masyarakat yang membutuhkan. Tapi jawabannya ada dan kita bisa mencegah, tapi tidak diberikan vaksin pun tadi. Banyak langkah yang bisa kita lakukan mencegah. Kontak erat, hubungan seksual kita jaga, jadi banyak aspek itu yang tetap harus kita jalankan dengan atau tanpa adanya pemberian vaksin pada kita yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, itu adalah kabar baik ya dok. Jadi vaksin untuk monkeypox atau cacar monyet ini sebenarnya sudah ada, tapi ya tidak perlu panik seperti COVID kemarin yang tiba-tiba masyarakat menyerbu fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Jadi percayalah bahwa pemerintah itu sudah menetapkan mana-mana saja, mengklasifikasikan masyarakat mana yang memang berisiko tinggi, itulah yang menjadi prioritas. Jadi yang berisiko tinggi ini kita amankan dulu ya dok, agar tidak menjadi sakit dan akhirnya menyebarkan lebih luas lagi ke masyarakat, bahkan ke lingkungan-lingkungan terdekat kita di rumah atau maupun di sekolah ataupun di perkantoran gitu ya dok ya? Ya, betul. Jadi tujuan prioritas tadi supaya tadi kita bisa mengkontain penyakit ini supaya tidak makin melebar dan melibatkan banyak orang gitu, Mas Supri. Ya. Sekian dok, kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan lagi terkait dengan monkeypox ini, mungkin nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, mungkin sobat sehat bisa menuliskan di kolom chat dari atau di kolom komentar dari Dinas Kesehatan di sosial media ini, di Instagram. Nanti mungkin akan kami konsultasikan ke Dr. Robert atau mungkin bisa dijawab oleh teman-teman kami di Dinkes gitu. Jadi nanti
edukasi ini akan terus berlanjut sampai dengan wilayah DKI Jakarta khususnya aman dari monkeypox. Gitu ya, Dok. Baik, terima kasih Ya, Mas Supri untuk kerja kerasnya bagi ya, kesehatan masyarakat Indonesia. ya. Terima kasih Dokter Robert untuk waktunya eh apa Instagram Live langsung bersama Dinkes dan sudah meluangkan waktunya. Tapi ini di akhir malah ada pertanyaan, mungkin boleh saya bacakan ya, Dok? Ya, boleh, boleh, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Suci Risa. Izin bertanya, Dok, pasien kasus baru di DKI disebut mengalami gejala cacar monyet yang berupa lesi di kelamin. Gejala ini mirip dengan penyakit IMS. Bagaimana cara membedakannya dengan lesi IMS ya, Dok? Mungkin dalam hal ini sifilis mungkin ya, Dok ya? Ya, jadi tidak ada cara lain selain melakukan diagnosis. Jadi kalau kita dapat pasien, kemudian tampilannya IMS, tetapi IMS yang tampil itu dalam bentuk tadi, lenting, dan sebagainya, kita ragu, kita ambil pemeriksaan PCR. Karena apa? Di penelitian luar, itu menunjukkan 30% pasien yang ternyata diagnosis monkeypox itu ternyata ada koinfeksi. Ada infeksi kedua dengan infeksi menular seksual lainnya. Dilaporkan gonore, kemudian sifilis juga dilaporkan. Jadi artinya setiap kali kita ketemu yang mencurigai gambaran kelainan kulitnya, maka jangan segan untuk lakukan pemeriksaan. Karena di pemeriksaan itulah kita baru bisa mengetahui bahwa oh ini sifilis saja atau oh ini sifilis plus monkeypox gitu ya. Sehingga kita bisa yakin apa yang terjadi pada pasien. Ya, jadi memang kuncinya karena banyak kemiripan ya, Dok, sebenarnya dengan penyakit menular lainnya. Jadi langkah antisipasinya untuk deteksi dini karena ini memerlukan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Jadi sobat sehat mungkin bisa benar-benar datang ke fasilitas kesehatan terdekat antara klinik atau puskesmas ya dalam hal ini, itu untuk dikonsultasikan ketika ada kelainan kulit seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga, Dok, terkait dengan guidelines atau tata laksana. Itu apa saja yang sudah ada yang sudah dibuat oleh Kemenkes, Dok? Ya, sudah ada pedoman yang dibuat oleh Kemenkes, dirilis 2023 awal, warnanya pink, bisa diakses di webnya Kementerian Kesehatan, di webnya P2P kalau saya tidak salah, yang kemudian merilis pedoman tersebut. Jadi sudah tersedia dan sudah update berdasarkan tren monkeypox tahun lalu, 2022. Ya, itu mungkin bisa dibaca kelompok risiko tertentu dan kemudian tahapan pengobatannya. Mungkin tenaga kesehatan bisa mengakses itu untuk bisa memberikan layanan yang optimal pada masyarakat. Ya, jadi memang tata laksana maupun pedoman monkeypox ini juga sudah kita buatkan, sudah dibuat oleh Kemenkes berdasarkan pengalaman kita yang ada di Indonesia sendiri ya, Dok ya. Ya, Ya, betul sekali Mas. baik. Sudah ditaruh dalam konteks lokal Indonesia Ya, gitu Mas. sudah dilokalkan ya, Dok ya. Sudah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat kita. Ya, izin, Dok, kalau memang sudah semua disampaikan oleh Dr. Robert dan pertanyaan dari saya juga sudah pertanyaan dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman sobat sehat semua itu sudah tidak ada, maka kita akhiri saja ya, Dok ya, untuk pertemuan siang hari ini. Mungkin nanti akan ada edukasi-edukasi dalam bentuk lainnya, mungkin bisa disimak saja di Instagram Dinas Kesehatan maupun sosial medianya Infeksi Tropik UI mungkin ya, Dok ya. Jadi sobat sehat ini bisa selalu update terhadap kasus monkeypox maupun penyakit menular lainnya. Terima kasih, Dok, saya ucapkan untuk keluangan waktunya pada siang hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Supri. Terima kasih Ya, Sobat Sehat semua. terima Sampai kasih, jumpa. Dok. Salam sehat. Sampai jumpa.